Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan kembali ya. Soalnya Bandicam cuma 10 menit. Sekarang kita akan buat controllers untuk admin home controllers. Langsung saja kita kembali lagi ke dokumentasi di laravel.com. Kita akan melihat cara membuat controllers di Laravel itu seperti apa. Ada di the basics controllers. Oke, jadi untuk membuat controllers, perintahnya seperti ini. PHP artisan make controllers, user controllers. Ini kita copy. Kemudian kita akan menjalankannya di terminal Visual Studio Code. Ini saya close dulu ya. Oke, pilih View. Kemudian terminal. Oke, kemudian paste di sini. Kemudian ini kita hapus nih. Kan nama controllers kita kan nanti admin home controllers. Ini kita hapus. Namun sebelum memberikan nama controllersnya atau nama file controllersnya, kita tambahkan dulu nih folder admin. Karena kan kita ingin si controllers tersebut itu berada di dalam folder admin, ya kan? Ya sudah, setelah mengetikkan folder admin, kemudian baru deh nama controllersnya, yakni admin home controllers. Kemudian enter. Maka nanti dia dibuatkan file controllers di folder yang kita buat, yakni admin. Ketika kita klik, ini tentu saja masih kosong, ya kan, masih cuma dokumentasinya saja. Kemudian kita akan membuat routing atau root. Jadi root itu nanti akan mengarahkan kita ke halaman. Misalkan, karena kita kan ingin berada di halaman admin, kemudian home, maka kita akan membuat routingnya menjadi seperti ini. admin/home. Namun karena kita belum membuatnya, tentu saja belum ada, ya kan. Oleh karena itu kita tambahkan dulu nih routingnya. Kembali lagi ke Visual Studio Code-nya. Kita buka folder roots. Di dalam folder roots nanti ada folder web.php. Disinilah kita akan membuat semua routing aplikasi Laravel kita. Oke, kita kembali lagi ke dokumentasinya. Kita akan lihat cara membuat routing di Laravel itu seperti apa. Jadi ya, routing. Oke, nah ini. Oke, jadi seperti ini membuat routing, ini kita copy. Namun sebelum itu, mari kita lihat nih routingnya defaultnya ya. Nah, routing yang di sini artinya routing root yang secara default teman-teman lihat ketika menjalankan project Laravel pertama kali. Yakni adalah tampilan seperti ini ya kan. Jadi pas teman-teman jalankan project Laravel, teman-teman akan melihat tampilan halaman seperti ini. Ini adalah default dan dia akan merender dari template engine yakni welcome. Nah, jadi ini adalah template engine yang di dalamnya tentu saja ada kode Laravel. Jadi yang teman-teman lihat di sini ini adalah hasil render si template engine yakni welcome. Jika kita klik welcome.blade.php, ya isinya itu yang teman-teman lihat di browser. Tuh, Laravel, tuh, Laravel, ya kan? Oke, langsung saja nih kita buat routing untuk admin home ya. Kita paste yang tadi. Ini kita rubah tentu saja menjadi admin/home. Kemudian di sini nama controllersnya kan bukan user controllers ya, melainkan admin home controllers. Ya udah kita ganti aja. Karena kita menggunakan Visual Studio Code, tentu saja lebih mudah gitu. Jadi ada suggestion seperti ini. Ini bisa kita klik atau kita enter. Nah, secara default juga dia langsung ngimpor. Jadi enak sekali ya Visual Studio Code ya. Kemudian kelas, nah kemudian ada index. Index di sini adalah nama fungsi atau nama method yang ada di controllers kita. Karena kita kan belum menambahkan method apapun, ya udah kita buat aja method dengan nama index. Yang mana nanti method atau fungsi tersebut akan mereturn atau merender sebuah tampilan yakni app.blade.php. Ya sudah, ini kita langsung saja ke sana.
ke file admin home controller-nya. Oke, kita tambahkan script fungsi public function. Nama fungsinya apa tadi sesuaikan saja. Di sini adalah index. Kalau misalkan teman-teman menggunakan show ya kan karena tampilkan itu tidak masalah. Yang penting nanti sesuaikan aja saja. Kalau misalkan di sini show ya kan otomatis di sini juga show ya kan. Kemudian kita akan mereturn tampilan atau merender tampilan dari si admin app.bat.php. Untuk memastikan dulu nih bahwa benar gak sih routing yang kita buat itu telah benar. Langsung saja return view. Nah, return view. Nah, view ini secara tidak langsung artinya kita meringkas sebuah path atau jalur antar folder. Harusnya kan kita itu mengaksesnya dari resource, kemudian view. Namun karena di sini si Laravel itu telah menyediakan langsung gitu maksudnya jalur URL foldernya langsung. Jadi kita tidak perlu menuliskannya secara detail. Langsung saja view yang di-return apa? Yang di-return adalah admin titik app. Nah, kemudian ini jangan lupa semikolon. Nah, kita simpan. Kita coba ya masuk ke URL ya, atau arahkan ke routing admin/home yang telah kita buat sebelumnya. Oke. Nah, ini maka kita telah berhasil masuk ke URL atau ke routing atau diarahkan ke routing admin/home. Namun kenapa di sini masih kosong karena tadi seperti yang lag. Oke, ini tunggu dulu ya. Oke. Admin/home. Oke. Oke, kita telah berhasil merender kode HTML kita, namun berantakan. Karena apa? Karena kita kan belum menyesuaikan CSS-nya dan bahkan belum menambahkan CSS. Silakan teman-teman kembali lagi ke template-nya, template backend-nya. Ini teman-teman copy aja nih di sama upload-nya, copy. Kemudian masuk ke htdocs, ke project-nya. Project-nya tadi kan namanya blocks ya. htdocs, kemudian block. Kemudian letakkan pada public. Nah, di sini ini paste di sini. Yang tadi tuh, yang this sama upload paste di sini. Kemudian baru deh kita sesuaikan URL dari aset CSS sama JS bahkan image-nya. Kita ke Visual Studio Code lagi di sini. Nah, di Laravel kita telah dimudahkan dengan yang namanya aset. Jadi nanti kita untuk mengakses URL dari linknya itu atau dari asetnya, misalkan kita mau ngambil CSS-nya atau mau manggil JS-nya, itu kita tidak perlu mengetikkan misalkan karena dia kan ada di public ya. Otomatis kan biasanya kita ngetikkan public itu misalkan ya kan. Nah, namun tidak seperti itu. Jadi di si Laravel kita akan menggunakan yang namanya aset. Jadi aset itu merupakan alias dari public. Jadi nanti apapun yang berada di dalam folder public, ketika kita menuliskan aset, maka dengan lebih mudah itu dipanggil atau di-load oleh si Laravel. Ya, contoh penggunaan aset ya seperti itu. Jadi dia memudahkan. Ini kita Ctrl X atau cut, kemudian ketikkan aset, kemudian paste. Nah, seperti itu. Ini pun berlaku untuk semuanya ya. Entah itu untuk CSS, JS, bahkan image sekalipun. Jadi nanti silakan teman-teman rubah semuanya menjadi seperti ini. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.